Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismil Al-Fatun, NIM 22411040260. Sebelumnya, saya akan membuat tugas video akhir dari mata kuliah Qaidul Fiqh. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qaidul Fiqh, yaitu ada pengertian Qaidul Fiqh, ada sejarah perkembangan Qaidul Fiqh, dan kaidah-kaidah serta contoh-contoh Qaidul Fiqh. Oke, yang pertama, pengertian Qaidul Fiqh. Qaidul Fiqh adalah istilah dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu qaid dan fiqh. Secara bahasa, qaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang artinya asas, landasan, dasar, atau fondasi suatu yang baik bersifat konkret maupun abstrak. Sedangkan fiqh berasal dari kata fiqh yang berarti pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya, serta memahami maksud pembicara dan perkataannya. Dalam konteks fikih, Qaidul Fiqh merujuk pada dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Qaidul Fiqh membantu dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum fikih dengan prinsip-prinsip yang tetap dan berlaku umum. Penggunaan Qaidul Fiqh membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fikih yang kompleks dan memudahkan pemahaman terhadap hukum-hukum fikih yang lebih spesifik. Mempelajari Qaidul Fiqh memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat-manfaat tersebut dapat ditemukan dalam buku-buku seperti Qaidul Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Dr. Haji Fathur Rahman Asyari MHI. Jadi secara umum, pengertian Qaidul Fiqh adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih yang membantu dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum fikih dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan
Materi selanjutnya itu sejarah perkembangan qaidul fiqhiyah. Sejarah perkembangan qaidul fiqhiyah dimulai sejak masa awal Islam, termasuk masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, dan masa tabi'in. Pada masa-masa ini, prinsip-prinsip hukum dalam fikih Islam mulai dikembangkan dan diorganisir menjadi qaidul fiqhiyah. Pada abad ke-7 Hijriah, qaidul fiqhiyah mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa ulama menulis kitab-kitab tentang qaidul fiqhiyah pada masa ini, yaitu salah satunya ada Al-Imam Izzuddin Al-Salam. Karya tersebut menunjukkan bahwa qaidul fiqhiyah mengalami perkembangan pesat pada abad ke-7 Hijriah. Perkembangan qaidul fiqhiyah terus berlanjut seiring dengan perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Prinsip-prinsip hukum dalam fikih Islam terus diperdalam, dikaji, dan dikodifikasikan oleh para ulama. Qaidul fiqhiyah menjadi penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam perkembangannya, qaidul fiqhiyah juga menjadi penting dalam formulasi hukum Islam. Qaidul fiqhiyah membantu dalam pengembangannya. Qaidul fiqhiyah juga menjadi bagian penting dalam formulasi hukum Islam. Qaidul fiqhiyah membantu para ulama dalam memahami konteks maksud tersembunyi dari nas syariat. Prinsip-prinsip ini digunakan dalam memahami dan mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam, baik itu yang berbentuk ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, perkembangan qaidul fiqhiyah merupakan bagian integral dari pengembangan ilmu fikih dan usul fikih dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum dalam fikih Islam terus dikembangkan dan dikodifikasikan oleh para ulama seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam. Materi selanjutnya apa ya? Materi selanjutnya ada kaidah fikih. Di sini saya akan menyebutkan 5 kaidah beserta contoh-contohnya. Yang pertama, al
Ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh, terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut seharga 15.000. Sedangkan penjual berkata barang tersebut seharga 20.000. Maka yang dianggap yakin adalah harga dari si penjual. Yang ketiga, ada ad-dararu yuzalu, artinya bahaya harus dihilangkan. Contoh, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Contoh, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, ada al-mashqatu tajlibut taysira, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya, seseorang yang meminjam barang kepunyaan temannya, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, sehingga sebagai gantinya kita mengganti barang tersebut dengan merek dan ukuran yang sama, atau bisa menggantinya dengan uang seharga barang tersebut. Yang terakhir, ada al-adatu muhakkamah, artinya adat atau kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi hukum. Contoh, transaksi kurs mata uang atau SAT. Penyelesaian transaksi tersebut diadministrasikan sampai 2 hari kemudian setelah transaksi tersebut dapat dibenarkan. Thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can see right through you. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song.